SCMA percaya bahwa local content adalah kunci keberhasilan dari subscription video on demand business model di Indonesia. Welcome to Superstock. Di episode kali ini, tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah memilih satu saham dengan kualitas super. Sebuah saham dari sektor trade dengan subsektor media dengan kode SCMA akan kita bahas tuntas beserta analisanya. Hari ini, Christine Natasha, Research Analyst, akan membahas analisa saham SCMA. Halo Christine. Hai Alia. Nah, bagaimana nih, kenapa saham SCMA menjadi main topik Superstock hari ini? Ya, karena ada aktivitas ekonomi yang kita harapkan akan kembali atau reopen di 2021, dan juga kita harapkan nanti juga banyak aktivitas sport live yang kembali ke acara TV. Kita harapkan akan ada kembalinya ad spend juga dan minat dari para advertiser untuk beriklan lagi di TV. Dan juga kalau kita lihat di 2020 itu adalah low base terhadap earnings di 2021. Bagaimana dengan analisa perekonomian di 2021 nanti? Jadi pemerintah kita menargetkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan akan bertumbuh sekitar 5%, dan Finance Minister kita, Ibu Sri Mulyani, juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terlihat membaik di fourth quarter 2020, dan Mirai Asset menargetkan tahun depan GDP kita akan bertumbuh sebesar 4,15%. Dan kita berharap hal tersebut akan berimbas secara positifly terhadap SCMA karena dilihat dari performance-nya yang relatif oke di masa resesi ini. Dan tahun ini kami memperkirakan SCMA punya bottom line atau net profit itu akan angkanya mirip dari 2019. Walaupun di tahun ini revenue-nya SCMA itu terlihat menurun dikarenakan pandemi ini, karena ad spender mengurangi budget mereka di masa resesi ini. Tahun ini SCMA banyak melakukan cost savings di tengah penurunan revenue mereka, sehingga mereka punya margin dapat terjaga di 2020. Bagaimana dampak cost savings ini terrefleksi dalam financial statement? Jadi kalau kita lihat di third quarter 2020, SCMA punya gross profit margin naik sebesar 7,2 percentage point secara year on year menjadi 53,2%, sedangkan net profit marginnya dia expand juga sebesar 9,2 percentage point year on year menjadi 25,6%. Karena SCMA selama ini melakukan a lot of cost savings selama pandemi ini dengan cara membroadcast reruns of programs. Jadi cost saving seperti apa yang dioperasionalkan oleh SCMA ini? Jadi SCMA banyak melakukan reruns of program seperti sinetronnya dia dari content library-nya dia. Lalu dia juga banyak melakukan postponement of semua sports programnya mereka karena no live matches, dan juga penurunan dari operating expenses. Karena efektivitas cost saving yang terjadi di second quarter, SCMA melanjutkannya di third quarter ketika PSBB telah diperlonggar dengan memproduksi sinetron sebanyak 4 jam per hari, walaupun mereka memiliki kapasitas untuk memproduksi 7 jam per hari, sambil melihat balance antara advertising demand dan juga audience share ratingnya mereka, dan juga efektivitas dari produksi dari sinetronnya mereka. Dengan catatan positif, SCMA menyatakan bahwa dengan reruns FTV dan sinetron ini adalah strategi yang teruji positif dan sekarang menjadi backbone terhadap SCTV dan juga Indosiar. Pihak manajemen percaya bahwa rate card mereka tidak terdampak secara signifikan di tengah situasi resesi ini karena pengiklan tetap fokus terhadap TV rating atau audience share daripada televisi. Bagaimana posisi SCMA ini di tengah perkembangan media digital di Indonesia? Jadi dari 2 TV broadcast companies under our coverage, yaitu Media Nusantara Citra dan juga Surya Citra Media, mereka memiliki 2 strategi bisnis digital yang berbeda. Media Nusantara Citra lebih mengarah kepada AVOD atau Advertising Video on Demand melalui platformnya yaitu RCTI Plus, sedangkan SCMA lebih mengarah terhadap SVOD atau Subscription Video on Demand. Walaupun mereka juga ada AVOD melalui platformnya video.com. Jadi video.com ini masih undernya SCMA ya? Ya. Walaupun kami percaya bahwa subscriber number dari video.com Premier ini masih akan terus meningkat ke depannya, namun karena masih early stage, maka video.com Premier ini masih akan membukukan kerugian
sampai dengan 2021. Kita berharap svodvideo.com bisnis model ini akan membuahkan hasil ke depannya. Perusahaan berencana untuk memiliki partner strategis untuk berinvestasi terhadap konten production mereka sebesar 300 juta sampai 400 juta US dollar di tahap awalnya going forward. SCMA berkeinginan untuk memperkuat SVOD bisnis modelnya ini untuk mencari partner yang ideal yang mampu mengoptimalkan valuasi perseroan ke depannya. Kita bisa lihat dalam situasi COVID-19 pandemi ini ada peningkatan dari kebutuhan digital entertainment yang mana ini terefleksi juga terhadap subscriber number dari videopremiere.com SCMA, dan kita berharap tren ini akan stay ke depannya dalam perkembangan digital OTT ini, dan ini akan menjadi permanen. Berdasarkan data dari Historical Performance Financial Statement SCMA, sejak 2016 hingga 2019 terus mencatatkan kinerja yang terus meningkat. Apa nih yang menjadi strategi efektif yang dilakukan SCMA untuk terus meningkatkan kinerja perseroan? SCMA terus berusaha untuk menjadi top 2 dalam saluran TV terutama di prime time segmen dengan terus menyajikan konten-konten atau sinetron-sinetron yang difavoritkan oleh masyarakat luas. Karena orang Indonesia ini sebetulnya mereka tuh suka nonton lokal konten, dan memang target market dari sinetron-sinetron SCMA ini adalah masyarakat demografi B dan C yang mencintai lokal konten. Strateginya itu termasuk mengakuisisi Cinemark Production House di tahun 2017. Walaupun sebelum itu SCMA juga memiliki internal production house yaitu Amanah Surga di bawah IEG yang juga memproduksi sinetron-sinetron untuk SCTV. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan SCMA adalah buyback shares. Mungkin bisa diceritakan mengapa emiten mengambil langkah tersebut? Kami percaya bahwa SCMA melihat bahwa valuasi perseroan deserve untuk ditradingkan dengan valuasi yang lebih tinggi, dan perseroan juga melihat adanya prospek yang lebih besar ke depannya. Dan di tahun ini SCMA tidak mendistribusikan dividen, dan sebagai gantinya mereka melakukan buyback sebagai return yang dapat dibagikan terhadap investor. Sejak kapan aksi buyback ini dilakukan? Desember 2018 sampai dengan Oktober 2020, SCMA telah melakukan buyback sebesar 1,2 billion shares atau setara dengan 8,25% dari total outstanding shares dari SCMA, dan perseroan masih akan terus melakukan buyback sampai dengan akhir tahun. The repurchased shares akan di-trade sebagai treasury stock untuk saat ini. Setelah melakukan buyback, sebetulnya SCMA juga masih memiliki cash balance yang cukup besar as of 9-month 20, yaitu sebesar 801,7 miliar IDR. Kita melihat kompetisi di ranah media subscription ini semakin marak. Bagaimana strategi SCMA menghadapi kompetisi ini? SCMA percaya bahwa lokal konten adalah kunci keberhasilan dari subscription video on demand business model di Indonesia. Video memiliki kelebihan yaitu mereka memiliki lokal konten dan juga live sports konten, walaupun banyaknya kompetisi seperti dari Netflix atau Disney Plus, Hotstar. Sejak Februari sampai dengan saat ini, video.com subscriber number telah meningkat secara signifikan lebih dari 100%. Di bulan Februari, subscriber number mereka hanya 450.000, namun saat ini sudah meningkat menjadi di bulan November sekitar 950.000. Nah, apa nih yang mendorong kinerja video yang terus meningkat padahal di tengah pandemi nih? Jadi kenaikan kinerja video di tengah pandemi ini didukung oleh yang pertama kenaikan dari premium paid subscriber mereka di video.com ketika Champions League mulai ditayangkan setelah PSBB diperlonggar. Lalu mereka juga rilis adanya new drama series di video.com premiere mereka. Lalu yang kedua, karena adanya pembatasan sosial di tahun ini, mereka punya cost production itu lebih rendah dibandingkan pas 2019. Walaupun begitu, SCMA percaya bahwa SVOD bisnis modelnya mereka memiliki potensi yang lebih besar dan menjadi main fokus dari perseroan. Dan perseroan juga percaya bahwa SVOD bisnis mereka dari video.com ini akan generate big revenue ke depannya dan juga akan berkontribusi terhadap bottom line lebih besar ke depannya.
Bagaimana dengan valuasi saham SCMA dan proyeksi ke depannya? SCMA saat ini ditradingkan di 22,4 kali 2021 PE dan kita expect adanya re-rating valuasi ke depannya ke sekitar PE rata-ratanya SCMA selama 10 tahun yaitu di sekitar 23,1 kali, dan re-rating itu juga kita lihat karena adanya strong demand terhadap bisnis digital SCMA dengan kenaikan paid premium subscriber di video.com. Kita harapkan juga adanya peningkatan dari average revenue per usage dari video.com dan akan membuat valuasi video.com meningkat. Terima kasih banyak Christine atas insight dan analisanya. Sama-sama Alia. Salah satu saham super sudah kita kupas tuntas secara detail, baik dari performance, strategi bisnis, hingga projection ke depannya. Semoga sahabat Mirai Aset tidak perlu khawatir untuk memilih saham super mana yang layak dikoleksi. Happy cuan!